Masalahnya pengakuan imannya itu kan seperti apa, ya kan? Semua orang itu punya boleh-boleh saja, ya kan dogma, boleh-boleh saja. Yang masalah apakah terus itu menyelamatkan dia? Belum tentu. Orang pendetanya kibet aja belum tentu masuk surga kok. Oke, Percaya saya, kibet belum tentu masuk surga. belum tentu, karena memang ada ayatnya kan, bukan orang yang berseru-seru sama Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang akan diselamatkan. Karena dia tidak melakukan diakonia dengan sungguh-sungguh, basa-basi. Ya kan dibilangin kalau tidak berdiakonia masuk neraka. Yang menyamakan Roma 10 ayat 9 pokoknya. Victor Mandayo, warta sesungguhnya. Warta sesungguhnya, Victor Mandayo. Ya. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Ya, begini, ada beberapa pertanyaan saya. Memang firman Tuhan hari ini sangat memberkati bagi saya ya. Benar-benar sangat memberkati karena firman yang Pak Paul ajarkan benar-benar kenyataan nyata di dunia sekarang ini di gereja. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Paul? Kan ada hamba Tuhan yang mengharamkan macam-macam. Contohnya nonton TV. Ini saya berceritain tentang yang kejadian sesungguhnya. Kemudian wanita yang ke gereja itu nggak boleh memakai make up, lipstick pun nggak boleh. Kemudian nggak boleh memakai perhiasan, anting-anting dan sebagainya. Jadi kalau melihat akhir hidup dari pendeta ini sendiri, kalau melihat dari ajarannya, kok malah dia kan matinya cancer. Cancernya itu cancer pada alat kemaluan, ya kan? Sehingga dia matinya, jemaatnya mau kunjungi pun nggak bisa gitu loh Pak Paul, karena di kemaluannya gitu loh. Gimana mereka mau nengok orang lagi sakit? Jadi menurut Pak Paul, pendeta yang seperti ini itu bagaimana Pak Paul yang mengharamkan tidak boleh nonton TV, jemaat nggak boleh, katanya haram segala-galanya gitu. Nah inilah saya bilang ada pengajaran-pengajaran itu nggak jauh-jauh beda dengan kadrun gitu loh, yang dengan yang Muslim kadrun. Betul. Itu juga tipuan gereja juga tuh ya, ilusi dari gereja. Oh begitu Pak Paul ya? Ya, karena ada gereja, dia sendiri rupanya nggak berdamai. Kalau bagaimana dengan kita? Ya ini kemarin ya ada satu sahabat kita ya, ya anak saya sampai bajunya itu yang merek Gucci itu dibuangin semua ke tempat sampah, dia pakai pakaian dari Tanah Abang beli, karena dia dibilangin sama pendetanya nggak boleh pakai barang mewah. Loh, saya bilang boleh lah, kenapa harus dibuangin, pakai. Tapi kalau dia seorang hamba Tuhan ya jangan. Ya, kalau dia orang jemaat biasa, jemaat umum, orang kan juga pengen, boleh nggak kepenginnya boleh saja, yang penting duitnya jangan nyolong. Boleh nggak dia pakai makeup ke gereja? Ya boleh saja. Pakai makeupnya mahal ya boleh saja, cuman kalau lagi pakai mahal-mahal diingat-ingat itu ada orang yang lagi lapar. Ibu-ibu ya, wanita-wanita yang ke gereja itu pucat banget semuanya, jadi nggak boleh mau nonton TV, pokoknya nggak boleh macam-macam gitu. Nah, apakah itu memang hidup kudus seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan? Enggak lah, kekudusan itu bukan dari penampilan lah. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Itu mengenai ini firman Tuhan yang hari ini Pak Paul tentang membagikan. Mungkin itu pecinta mula-mula ya, sehingga mereka melakukan sesuai dengan firman itu ya. Nah, pertanyaan saya sehubungan dengan itu, waktu Ananias dan Safira itu langsung mati saat itu juga. Apakah firman ini terkait dengan itu Pak Paul pada Kisah Para Rasul 5 ya? Maksudnya hubungannya apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, karena saat itu kan mereka menjual hartanya dan membagi-bagikan, sehingga Ananias melakukan hal yang sama, tetapi dia mendapat teguran malah karena langsung mati lah, ibaratnya seperti itu kan. Saat itu langsung mati. Apakah firman itu berhubungan juga dengan yang Kisah Para Rasul 2 tadi tentang menjual harta dan sebagainya? Oh bukan, Ananias Safira mati itu karena dia bohong. Kan dibilang sama Petrus, bukankah itu punyamu? Kenapa kamu mesti bilang itu semuanya untuk ini? Nah, kamu bohong, kamu mendustai Roh Kudus. Kenapa? Kenapa motifnya Ananias Safira apa? Kalau kita lihat motifnya, lihat Barnabas jual tanahnya, dia langsung tenar kan? Ananias Safira juga mau tenar. Zaman itu
Banyak orang-orang kaya berusaha memanfaatkan komunitas itu. Zaman sekarang kan juga banyak kan orang-orang kaya yang berusaha numpang tenar, ya kan, dengan jadi donatur gereja, ya, Betul, betul, sehingga Bapak. nama dia terpampang. Ya tadi, kalau yang nyumbang 100.000 nggak dikenal, kalau yang nyumbang 1 juta tercatat, kalau yang Kalau 1 nyumbang miliar. 10 juta sampai 100 juta, kalau mati di layak diladani oleh Pak Pendeta. Kalau yang nyumbangnya 1 miliar, kucingnya mati pun Pak Pendeta akan ikut menangis bersama dengan Anda. Iya kan? Ya, Nanti kalau Anda kucingnya mati, Pak Pendeta nggak ikut menangis bersama dengan Anda, yang tadinya kolektornya 1 miliar, perpuluhannya dikurangin loh. Jadi 500 juta saja. Kamu kucingku mati, kamu nggak ikut nangis kok Pak. Kan begitu kan. ya, 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 ya. Itulah motifnya Artinya buat tumpang tenar ya. Itu kayak kemarin ya di Berias kemarin ya, gereja panggung politik. Akhirnya gereja panggung politik. Iya kan? Ya. Supaya dia terkenal dan kemudian dia dapat suara banyak. Itulah masalah. Dan dia sudah melihat banyak sekali mujizat di situ. Dia berani tega-teganya bohongin. Wah, itu kan kurang ajar. Kurang ajar. Dia sudah melihat terang-terangan di situ, dia masih berani mendustai kan. Itu dia membunuh dirinya sendiri. Ya kan? Dia masuk dalam lingkaran kekudusan loh. Dia berani coba-coba masuk dalam lingkaran kekudusan dengan hati yang tidak kudus. Ya, dia membunuh dirinya sendiri, bukan Tuhan membunuh dia. Ini kan bahasa narasinya kan Tuhan membunuh dia. Tapi kan sebenarnya kan dia membunuh dirinya sendiri. Kita ini nggak anti api, tiba-tiba ada api kita nyemplung. Apakah Tuhan yang bunuh kita? Enggak kan? Gitu loh. Gitu. Ya. Ya, baik. Baik, pertanyaan ketiga, Pak Paul. Ya. Kan tadi Pak Paul sempat menyinggung-nyinggung masalah dogma ya. Kalau dogma itu contohnya begini, pengakuan iman rasuli kan Pak Paul, apakah setiap gereja harus melakukan sesuai dengan pengakuan iman itu, atau masing-masing gereja boleh dan berhak membentuk pengakuan imannya sendiri? Iya dong, boleh dong. Yang penting kan Roma 10 ayat 9 mengaku Yesus adalah Kurios Adonai, majikan kita, Tuan kita. Dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu artinya mati dan bangkit kan? Artinya bahwa Yesus juru selamat kita kan? Maka kita selamat. Tapi kan ya terserah. Nggak usah pakai pengakuan iman rasuli kan? Nggak perlu kan? Ya, contohnya begini. Sekarang ada pengakuan iman GBI misalnya ya. Karena jadi GBI punya pengakuan iman sendiri. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Artinya tidak bertentangan ya. Karena kalau dari pengertian kata dogma itu sendiri yang tidak perlu dibantah dan tidak perlu diperdebatkan lagi gitu kan? Bukan. Kalau boleh itu belum tentu benar ya. Boleh saja, tergantung dia punya pengakuan imannya macam apa. Kalau dia harus mengakui Trinitas, ya ingat ya. Masalahnya pengakuan imannya itu kan seperti apa, ya kan? Semua orang itu punya boleh-boleh saja, ya kan dogma, boleh-boleh saja. Yang masalah apakah terus itu menyelamatkan dia? Belum tentu. Orang pendetanya kibet aja belum tentu masuk surga kok. Percaya saya, kibet belum tentu masuk surga. Belum tentu, karena memang ada ayatnya kan, bukan orang yang berseru-seru sama Tuhan itu yang akan diselamatkan. Karena dia tidak melakukan diakonia dengan sungguh-sungguh, basa-basi. Ya kan dibilangin kalau tidak berdiakonia masuk neraka. Tadi kan orang Lazarus berbaring di depan pintu gerbang orang kaya ini, tapi yang datang malah anjingnya, bukan si orang kaya ini. Hati-hati. Kalau jemaat Gilbert banyak yang kere, Gilbertnya masih berhidup mewah, maka saya yakin Gilbert tidak masuk surga loh. Gitu ya, iya, baik. Kalau jemaat Gilbert banyak yang kere, sementara Gilbert masuk bergaya hidup mewah, saya yakin Gilbert tidak masuk surga. Oh, kalau dia kaya raya, Bapak, jangan disaksikan lagi. Makanya pendeta-pendeta banyak yang malas kalau punya jemaat miskin, jadi menghalangi dianya masuk surga. Aduh, orang miskin, berat, kita repot ini. Kemarin janjian mau beli Porsche nggak jadi. Kemarin kita mau beli ini Saint Lawrence nggak jadi. Ya kan? Kasian.
Kasihan amat. Ya, kenapa bacanya apa itu? Yesang Laurang. Yesan Laurang ya. Yesan Laurang, maklum orang kampung kita yang ngomongnya Yes Saint Lawrence. Yesang Laurang ya, baca Yesang Laurang. Iya, Sang Laurang. Oke Pak Paul, terima kasih banyak. Jadi artinya kalau dari pengertian Pak Paul yang berikan ini bahwa dogma tidak menyelamatkan kan? Jadi enggak, dogma nggak menyelamatkan. Boleh-boleh dia bikin tapi pokoknya nggak selamat aja. Dogma tidak menyelamatkan. Orang mau boleh bikin pengakuan grupnya rombongan Nabi 26 bahwa Joseph Paul Sang adalah Nabi dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Ya itu tidak menyelamatkan pengakuan itu. Mungkin boleh-boleh saja saya bikin aturan begitu kan. Nah, itu kan grupnya saya kan, suka-suka saya kan. ya karena pengakuan iman Rasul tiba-tiba sudah diganti dengan pengakuan misalnya iman GBI. Tapi pengakuan iman Rasul juga tidak menyelamatkan. Betul. Pengakuan iman yang menyelamatkan Roma 10 ayat 9 pokoknya. Roma, berapa Pak? 10 ayat 9. Kan sudah bolak-balik kita hampir tiap minggu gitu kita bicarain Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku Yesus adalah Kurios, Adonai, Tuhan ya, bukan Tuhan, bukan Allah ya. Barang siapa mengaku Yesus Tuhan, Adonai, Kurios, bukan Allah, bukan. Ya. Dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, dia akan diselamatkan. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus adalah Allah, nggak apa-apa. Yang penting kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Kurios majikan kita satu-satunya. Masalahnya banyak orang ngaku-ngaku Yesus adalah Allah, tetapi dia disuruh diakonia nggak mau, padahal Tuhan sudah bilang suruh diakonia. Artinya dia bohong, dia tidak menjadikan Yesus sebagai Allah, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuannya, dia nggak selamat. Gitu ya. Baik Pak Paul, terima kasih banyak ini Pak Paul. Pencerahannya hari ini, firmanya yang dibagikan, kita berdoa hari makin berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Khususnya saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.